Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wada Anissa Maharani dari kelas B2 dengan NPM 1012181. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengurusan dan pengawasan. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi evaluasi tengah semester mata kuliah Tata Kelola Perusahaan. Nah, sebelum itu, apa sih pengurusan dan pengawasan? Menurut SP Siagian menggambarkan, pengawasan merupakan proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Nah, dari definisi tersebut dapat disebutkan pengawasan merupakan proses penting dalam manajemen organisasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan proyek agar dapat mengidentifikasi masalah atau perbedaan antara kinerja aktual yang diharapkan. Dengan pengawasan yang efektif, manajer dapat mengambil tindakan yang korektif atau perbaikan yang diperlukan untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi. Nah, untuk selanjutnya yaitu doktrin hukum. Nah, doktrin hukum merupakan suatu pernyataan yang dinyatakan ke dalam bahasa oleh semua ahli hukum dan hasil pernyataannya disepakati oleh seluruh pihak. Doktrin hukum merupakan perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dalam pasal 97 ayat 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas untuk direksi dan pasal 114 ayat 5 UU PT untuk Dewan Komisaris, persyaratan pada kedua pasal tersebut bersifat kumulatif dan bukan alternatif. Isi pasal 97 ayat 5 UU PT tersebut adalah sebagai berikut. Anggota direksi tidak dapat bertanggung jawab atas kerugian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 apabila dapat membuktikan yang pertama yaitu kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. Kedua, telah melakukan pengurusan dengan itikat baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Yang ketiga yaitu tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian. Nah, dan yang terakhir yaitu telah mengambil tindakan untuk timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu direksi. Direksi merupakan organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengutusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar. Dewan direksi terdiri dari 3 orang atau lebih dan umumnya dewan direksi terdiri dari direktur utama, wakil direktur utama, direktur keuangan, direktur operasi, dan direktur sumber daya manusia. Nah, posisi ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Para direktur ini memiliki tanggung jawab berbeda tergantung dari jabatannya. Nah, untuk yang selanjutnya itu hak dan wewenang direksi. Yang pertama yaitu memimpin dan mengurus perusahaan sesuai dengan kepentingan dan tujuan perusahaan. Yang kedua yaitu menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan. Yang terakhir yaitu direksi mengatur pola pembagian tugas masing-masing. Nah, tanggung jawab direksi, baik direksi perusahaan publik, swasta, maupun organisasi nirlaba merupakan memimpin dan menjalankan perusahaan agar dapat mencapai suatu tujuan. Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, Dewan Direksi wajib menjalankan dan melaksanakan beberapa tugas selama masa jabatannya, seperti membuat laporan tahunan, menyelenggarakan RUPS, menjaga daftar, risalah, dan dokumen keuangan perusahaan. Pada slide selanjutnya yaitu komisaris. Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Nah, selain itu, komisaris tidak terlibat secara langsung dalam pengambilan
keputusan dan operasional harian perusahaan. Komisaris juga tidak terlibat dalam tugas administratif sehari-hari perusahaan. Komisaris memiliki peran mengawasi jalannya operasional perusahaan dan memastikan keputusan yang diambil oleh direksi sesuai dengan hukum, peraturan, dan kepentingan pemegang saham. Adapun beberapa hak dan wewenang komisaris. Yang pertama yaitu memperoleh informasi dari direksi mengenai perusahaan secara lengkap dan tepat waktu. Kedua, memperoleh akses dan informasi secara berkala mengenai perusahaan. Selanjutnya, mengajukan pertanyaan kepada direksi tentang hal-hal yang terkait dengan kegiatan usaha perusahaan. Yang keempat yaitu meminta direksi menghadiri rapat Dewan Komisaris untuk memberikan penjelasan tentang kondisi perusahaan. Yang kelima yaitu menunjuk dan menetapkan anggota komite audit. Yang keenam, memberhentikan sementara anggota direksi dengan menyebutkan alasannya. Dan yang terakhir yaitu Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS. Nah, yang selanjutnya yaitu kode etik yang harus dilakukan oleh Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 57 POJK titik 04 2017 tentang penerapan tata kelola perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek. Nah, dapat disimpulkan dari pasal tersebut yaitu direksi maupun komisaris wajib tunduk pada peraturan otoritas jasa keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perseroan pembiayaan. Selanjutnya, direksi maupun komisaris dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan perseroan tempat anggota direksi dimaksud menjabat. Pada perseroan tempat anggota direksi dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan. Nah, yang terakhir yaitu direksi dan komisaris dilarang mengambil atau menerima keuntungan pribadi dari perseroan tempat anggota direksi dimaksud menjabat. Selain hal tersebut, fasilitas yang ditetapkan merupakan keputusan dari RUPS. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.